Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya melanjuti pembahasan Buya minggu lalu tentang masalah aurat wanita, Buya. Kan Buya kemarin menyebutkan pendapat jumhur, artinya pendapat yang paling utama di dalam mazhab kita, yaitu wanita menutup seluruhnya, Buya, ya. Artinya menggunakan cadar. Akan tetapi, Buya, ketika seorang ihram itu sendiri kan diwajibkan untuk tidak menutup wajahnya gitu, Buya. Padahal kalau seandainya dalam sholat, batasan sholat artinya tidak wajah dan telapak, kecuali wajah dan telapak tangan. Karena mungkin wanita memang tempat paling afdolnya adalah di rumah, dan mungkin umumnya wanita melakukan sholat di dalam rumah. Akan tapi kalau tawaf itu kan tempat mesti berkumpul antara laki dan wanita. Akan tapi ternyata tidak boleh menggunakan penutup kecuali jika dia bisa mengatur penutupnya itu tidak menempel langsung dengan wajahnya, Buya. Artinya dari dua ini, Bu, yang satu mengatakan ini muktamad, tapi di sini satu sisi ketika ibadah di situ ada campur laki-laki dan wanita, kenapa wajah sendiri ternyata termasuk bagian yang tidak boleh ditutup, Bu, ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jumhur ulama. Dan harus kita, ini masalah ilmiah, kita tidak berani menentang para ulama, kita tidak merasa lebih pintar dari ulama, kita ngikut para ulama, kita ahli taklid. Para ulama mengatakan bahwasanya auratnya wanita adalah sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kaki menurut sebagian dari mazhab Imam Abu Hanifah boleh dibuka. Menurut mazhab Syafi'i kaki harus ditutup juga. Wajah ditutup, telapak tangan ditutup. Semuanya ditutup adalah pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, semua empat mazhab. Tidak ada khilaf di dalam hal ini. Ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah kecuali wajah dan telapak tangan boleh dibuka. Sudahlah, tidak apa-apa pakai pendapat ini. Ini pendapat ulama. Insya Allah kita ikut masuk surga dengan mereka. Sudah, ya. Jangan memaksa orang dengan pakai cadar. Tapi kalau ada orang pakai cadarnya, kita hargai. Subhanallah, ini hebat, luar biasa. Karena dia menjalankan yang dikukuhkan para ulama. Akan tapi sudahlah, cukup dengan begini. Alhamdulillah, ini sudah luar biasa. Ini sudah baik, cukup. Dan jangan kita punya manhaj tidak berat-berat selagi masih ada. Jadi untuk masyarakat kita dengan ini sudah alhamdulillah, alhamdulillah sudah cukup. Karena apalagi dia lihat sekarang anak-anak biarpun dekat Tegal Gubuk banyak nggak punya baju itu, pakai rok pendek, pakai baju pendek. Kadang ada orang lupa terus, jadi ada orang melindur setiap hari, baju tidur dipakai ke pasar. Melindur kan, ya. Nah, kalau tidak melindur nggak mungkin seperti itu. Kita doakan semoga Allah mengampuninya, memberikan kesadaran. Memang yang namanya hal-hal semacam ini perlu kesadaran dari hati, bukan karena kepaksa oleh lingkungan. Sadar, dan semoga kita sadar semuanya. Kalau tidak melindur lagi nantinya. Nggak ada yang melindur, ya. Yang suka melindur didoain khusus, angkat tangan. Ibu yang suka melindur, keluar rumah kerudungnya ketinggalan, lagi melindur, semoga Allah mengampuni. Semoga Allah memberikan kesadaran. Semoga Allah memuliakan sehingga nggak suka melindur lagi. Baik. Adapun bagaimana kisahnya mereka di saat umroh haji, mereka harus membuka wajah mereka. Inilah yang dijadikan hujah oleh pendapat kedua tadi. Menunjukkan bahwasanya menutup wajah dan telapak tangan tidak harus. Buktinya waktu umroh dan haji harus dibuka. Itu kan hujah. Tapi jumhur ulama punya hujah lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi tentang bagaimana perbincangan Nabi, bapak istri Nabi dengan para sahabat Nabi dengan hijab, dan masih banyak riwayat-riwayat tentang hijab. Sudahlah, kalau masalah hujah bukan bagian kita. Yang jelas ulama, yang jumhur ulama hujahnya lebih banyak. Sudahlah, nggak usah sok lebih pintar. Sudah, kalau anda nggak mau pakai kerudung, nggak pakai cadar, sudahlah serah gitu ulama. Nggak usah membantah itu yang pakai cadar ini dalilnya mana. Mereka punya dalil lebih banyak lagi. Sudah, ya. Nah, kalau mereka yang pakai cadar itu dalilnya lebih kuat, makanya jumhur ulama yang memakai ini semuanya. Kita perlu menghargai ini. Itu mengamalkan, alhamdulillah. Biarpun anak-anak kita tidak kita paksa pakai cadar, kalau mereka mau pakai cadar kita perkenankan. Karena itu untuk mencari kemuliaan. Tapi insya Allah dengan ini yang penting hati kalian benar, nak. Ya pokoknya menjaga hati, tidak merendahkan siapapun. Baik. Maka hujahnya buat. Maka diantaranya yang tadi masalah umur harus dibuka ini akan dijadikan hujah oleh sebagian ulama yang mengatakan menutup wajah adalah tidak wajib.
tidak wajib. Sehingga bagi yang mengatakan wajib, menutup wajah wajib, maka di saat umrah pun mereka tetap menutup, hanya mereka biasanya dikasih tambahan. Jadi ujungnya dikasih begini, sehingga kain itu tidak menyangkut, tidak nempel di wajahnya. Nah, tidak nempel di wajahnya. Sampai sebagian mengatakan nggak apa-apa nempel dalam keadaan tertentu. Jadi keadaan di Mekah itu keadaan yang tidak bisa dikiaskan dengan keadaan lain. Termasuk berdesak-desakan, di tempat lain adalah haram, kalau tawaf adalah sudah tidak bisa ditahan. Ini sudah hal keadaan tertentu. Jadi keadaan di Mekah beda. Tidak ada waktu makruh melakukan sholat di Mekah. Kapan saya tidak ada? Tidak ada waktu makruh. Kan kita ada waktu haram kan sholat. Di Mekah tidak ada. Kemudian subhanallah, kalau orang sudah tawaf di Mekah itu hampir tidak ada orang yang pikiran syahwat aneh-aneh. Seperti kalau kita lagi, seperti sebagian orang yang lagi ngumpul di konser itu kan. Nggak ada mereka zikir, sibuk dengan zikir karena mereka berpikir ini paling sekali tak saya burung. Biarpun ada orang cantik, orang gini sudah nggak kepikiran la ilaha illallah zikir. Sudah dibuat semacam itu. Gambaran di padang mahsyar nanti begitu, subhanallah. Tapi kita boleh berpikir, Siti Aisyah pun berpikir waktu dikatakan nanti kalau orang dibangkitkan tanpa sehelai benang. Siti Aisyah yang punya rasa malu tinggi, ya Rasulullah, bagaimana kita dibangkitkan dalam keadaan tidak punya baju? Maksudnya alangkah malunya kami. Ya Aisyah, semuanya ada mikir nafsi, diriku, nggak mikir orang lain. Begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar. Begitu juga kekhusyuan waktu berada di Mekah. Cuma nasib buruk. Kalau sudah di Mekah masih nggak khusyuk, itu memang nasibnya dia tuh. Langsung melihat ini itu. Jarang tapi itu kejadiannya. Dan subhanallah, semua orang cuek dengan itu semuanya. Hampir cuek, sudah nggak peduli. Paling bisa komentar, oh lihat orang cantik di sana sesaat saja, tapi tidak sampai memperhatikan sama ini. Sudah keadaan umrah haji, insyaallah. Yang belum umrah saya sebut umrah, tadi baru tahu rasanya. Kalau di sana itu sudah tenggelam dalam kerinduan kepada Allah. Sholat itu nggak malas, baca Quran nggak capek. Baik. Jadi keadaan di sana itu tidak bisa disamakan dengan keadaan di tempat lain. Makanya berdesak-desakannya waktu umrah pun karena memang tidak bisa ditahan. Tapi kalau kita masih bisa sendiri waktu umrah, ya harus dong. Dicari tempat yang sepi, ya harus dong. Tapi kalau sudah datang orang yang tidak bisa dihentikan semuanya sama-sama lakukan kewajiban. Tapi kalau ziarah wali songo kan tidak wajib. Kalau sudah kelihatan berdesak-desakan, ya mundur. Saya tidak perlu ziarah. Kalau sudah umrah niat selagi ihram harus sempurnakan. Kalau tidak sempurnakan haram, beda kasusnya. Jadi kalau ziarah wali songo Sunan Gunung Jati, kalau anda seorang wanita kalau melihat desak-desakan, doanya dari jauh, Sunan Gunung Jati akan nyapa lebih dulu nanti. Seneng malah, wah ini pengikutku yang hebat nih. Desak-desakan malah minggir nih. Mawat nangis Sunan Gunung Jati desak, wah ini kurang ajar malah ini. Kok tidak benar ini. Sudah ada laki-laki nyungsep situ. Mana adabnya? Marah. Karena mereka adalah ahli syariat. Ahli syariat. Jadi kami himbau, ziarah wali songo adalah sunnah untuk bisa sambung dengan para solihin, para ulama. Akan tapi kalau sudah berdesak-desakan, jangan, ya, jangan ikut-ikutan, minggir saja. Kalau sudah terlanjur datang, ya sudah dari jauh saja. Assalamualaikum ya ahla diyarul mu'minin. Tadi kejauhan baca doa dari jauh sudah nyampe. Cuman kadangnya orang awam, kalau tidak megang kuburannya itu kayaknya nggak beres. Sampai memang ada ibadah dengan hawa nafsu. Termasuk di Mekah ada hawa nafsu. Nyium hajar aswad, sampai nyikut temannya, nyundang temannya, semuanya. Nggak boleh semuanya. Baik. Jadi apa yang ditanyakan ini tadi memang betul, itu adalah termasuk bagian atau salah satu yang dijadikan hujjah oleh pendapat yang kedua dari mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Yang jelas menutup aurat hukumnya adalah wajib. Dalam mazhab kita ada dua pendapat. Yang pendapat dikukuhkan adalah sekujur tubuh. Sekujur tubuh. Kemudian pendapat yang kedua adalah kecuali wajah dan telapak tangan. Kaki boleh terlihat mengikut mazhab lain, riwayat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi boleh riwayat, tapi dikukuhkan sama. Kita dengan mazhab Abu Hanifah, pendapat yang dikukuhkan sama. Sehingga kalau ada orang bercadar dan sebagainya, itu adalah pendapat yang dikukuhkan. Biarpun ada orang bercadar, orang-orang ekstrim. Cuman jangan sampai orang cadar dianggap sebagai orang ekstrim. Memang ada orang yang berlebihan, suka bid'ahkan, suka mengkafirkan itu pakai cadar. Sehingga kadang-kadang orang yang pakai cadar dari golongan kita pun dikatakan wah ini sesat. Sehingga cadar jadi sesat. Tapi sebaliknya, mohon maaf ini namanya kritik membangun ya, karena saya cinta. Justru yang akidahnya benar itu Masya Allah, kudungnya itu hanya nyantil satu lembar. Masya Allah, semoga Allah mengampuninya.
Kalau sudah kerudung besar katanya, aduh, justru yang benar menutup, mohon maaf, bagian dadanya. Ambil yang besar. Sampai, mohon maaf, kalau sampai pinggul itu ketutup. Lebih hebat. Cuman yang paling menjaga ini justru orang yang akidahnya sesat itu kan. Yang akidahnya sesat, akidahnya suka membid'ahkan, suka mengkafirkan, urusan aurat bener-bener dia. Kita niru yang baik, coba kita seperti itu. Cuman tidak tahu yang ditulis siapa. Mohon maaf, kadang-kadang merah, putih, kuning, hijau. Merah mungkin ini maksudnya. Nah, terus mohon maaf ya, kita suka ngentengin urusan aurat. Hati-hati ya, urusan aurat memang jangan merendahkan jika ada orang masih membuka aurat, didoakan saja. Cuman kadang mohon maaf ya, sebagian dari orang-orang yang mungkin dipandang, ditiru mereka. Sampai mungkin suatu ketika ada yang bertanya, nyemir selain hitam itu kan boleh, selain hitam. Baik, itu kan bakal bicara masalah fikih. Cuman kalau kita bicara masalah budaya, mengikuti orang kafir adalah haram. Sekarang tanyakan, bagi siapapun yang menyemir rambutnya merah itu niru siapa? Niru artis, niru Rasulullah? Ya kalau niru Rasulullah beneran. Mohon maaf ya, karena kita ini sekarang zaman rusak. Hal-hal semacam itu sudah menjadi budayanya orang fasik. Rambut yang macam-macam, merah, apalagi mohon maaf, saudara-saudara kita dari yang dulu, saudara-saudara kita yang belum dekat dengan agama, semoga Allah juga membimbing mereka suatu ketika nanti. Ya, rambutnya macam-macam dan sebagainya. Sekarang nggak kebayang, mohon maaf ini. Kalau ada bunyai sama ustazah yang seperti ini, kami tidak menyebut Anda. Saya membuat contoh hayal. Ini dunia hayal. Misalnya ada seorang ustadz yang masya Allah terhormat, dikagumi, punya istri yang juga masya Allah, pengen bahasanya ngamalkan sunnah, padahal ngintip artis kemarin, rambutnya merah, putih, kuning, hijau. Kalau di luar memang dikerubunin, tapi waktu di rumah kan kelihatan sama santrinya santri baru, masuk pondok seminggu nggak kerasan, ketemu bunyainya, belum ilmu yang dilihat keluar sama rambutnya kayak bunyai. Nah, hati-hati ya, jangan hanya sesuatu itu boleh lalu Anda lakukan. Hei para ustadzah, Anda uswah, Anda suri toladan, baju pun sama. Kadang orang tidak memandang yang baik, yang positif, kadang memandang yang negatif. Makanya suri toladan itu penting. Makanya kata Imam Ghazali, li hasanul hal amsah min sanil maqal. Hal itu adalah contoh. Itu afsal bi fasih dari lisanul maqal, daripada omongan. Perilaku beri contoh yang baik. Baik, kita harus banyak minta maaf kepada orang yang belum menutup aurat. Padahal kami hanya bicarakan kebenaran, khawatir ada yang tersinggung perasaannya. Sementara kami tidak ingin nyinggung perasaan siapapun yang sering buka aurat. Tapi sebaliknya kami sungguh sangat cinta kepada mereka. Sehingga doa yang selalu kami panjatkan adalah, ya Allah, jika ada saudari kami yang masih sering buka aurat, kami selalu berdoa, ampuni mereka ya Allah. Dan berikan hidayah. Jangan kapok ngaji di sini ya. Ibu-ibu yang di belakang sana. Jangan, wah nggak enak bener Bu ya, tiap hari sama Umi ditanya kerudung, hijab. Jangan-jangan Umi sekongkol dengan Buya. Nggak ada sekongkol Bu. Umi memang kalau punya pertanyaan kadang-kadang begitu, mau mocokin Buya kayaknya. Enggak, Umi baik, Umi selalu membuka seperti itu ya. Ini penting, pertanyaan penting, karena Umi langsung berinteraksi dengan saudari-saudari kita. Umi langsung dengan, kadang-kadang Umi lihat ada saudari kita yang subhanallah dia solehah baik, tapi kadang belum biasa dengan menutup aurat yang baik. Karena cintanya Umi, maka pengen disampaikan. Insya Allah semuanya ahli surga. Dan tolong yang lembut, hei para suami. Mungkin ada di antara kita yang anaknya belum pakai kerudung dan sebagainya, ya, tetap dengan akhlak yang mulia. Jangan pulang ke rumah bawa rotan, berdiri di depan pintu sambil marah-marah kalau tidak pakai jilbab, awas ya, nanti anak bapak ibu jadi nggak senang, bahkan mulai menjadi musuh nanti. Sebab Nabi mengajak kepada kebaikan adalah dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Cuman mengingatkan harus menunjukkan kalau ini adalah salah, menunjukkan kalau ini batil, akan tapi tetap dengan kelembutan. Kita cinta kepada mereka selagi mereka adalah ahli la ilaha illallah. Mereka insya Allah ahli surga. Kemudian banyak di antara mereka yang melanggar Allah seperti masalah menutup aurat karena belum mengerti hukumnya.
Bahkan ngerti hukumnya, kadang lingkungannya terlalu kuat dengan seperti itu, jadi berat baginya, belum biasa. Perlu proses sedikit demi sedikit. Ya, sempurnakan menutup aurat nanti, perlahan sempurnakan sampai Masya Allah. Dan pandanglah Allah, ingin cari ridho Allah. Kalau sudah kita mencari ridho Allah, Allah akan menjadikan orang di kiri kanan kita bakal ridho. Sudah tidak usah pusing. Suami Anda akan semakin cinta, di kiri kanan Anda akan cinta. Allah akan berikan kemudahan dengan kepatuhan. Jadi sebetulnya pembahasan masalah aurat ini bukan sepele, sangat penting. Kenapa? Perzinaan segala macam berangkat dari situ semuanya. Sehingga kita ingin mencetak wanita-wanita kita adalah wanita yang sangat pemalu, merasa tersinggung jika fotonya diambil sama orang, merasa tersinggung jika ada yang mencuri untuk bisa diambil gambarnya. Dia akan tidak terima karena dia wanita mulia. Tapi kalau nanti rendah dan murah dipamer, saat sekujur tubuhnya dibuka, lihat, semua orang mengatakan itu murah. Biarpun orang yang nggak benar pun bilang itu murah. Ibu tidak baik. Seorang ibu yang solehah, beres kalau solehah. Ada seorang ibu yang tidak baik. Dia juga tidak suka menutup aurat, tapi dia akhirnya punya calon menantu. Oh ya, punya menantu, calon menantunya itu dua. Yang satu adalah menutup aurat, sopan, cantik, sama cantik, wah kaya, wah supel, luas pergaulannya. Cuman bedanya yang pertama itu, Bu, yang pertama itu rapi menutup aurat. Nggak senang kalau wajahnya dilihat oleh kaum laki-laki. Nggak senang kalau lekuk tubuhnya diperhatikan kaum laki-laki. Ini calon mantu ibu yang pertama. Yang kedua, calon ibu yang kedua ini, Masya Allah, fotonya di mana-mana. Ayo ibu pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Pertama, dia adalah solehah, ya insya Allah. Nah, ini gambarannya kayak begitu. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Ada pertanyaan tertulis. Jika ada remaja putri ingin menikah karena tidak bisa menjaga, akan tapi di saat minta izin kepada orang tua dilarang karena umurnya yang masih belia. Si remaja itu masih semangat belajar, takut dikarenakan menikah menjadi masa depan tidak tercapai. Ini yang harus dipangkas. Kita ingin meyakinkan bahwasanya kita ingin membuat satu keyakinan di masyarakat atau sekaligus budaya, bahwasanya pernikahan tidak menghalangi seseorang menuntut ilmu. Selama ini memang keyakinan di masyarakat kalau sudah nikah itu terhenti semuanya, belajar nggak bisa dan sebagainya. Tapi kita sebaliknya sekarang, kita permudah pernikahan. Karena apa? Zaman rusak, perzinahan di mana-mana. Kita ngeri kalau kita sudah, makanya kadang-kadang kita tuh buka konsultasi itu pusing itu saya itu. Sehingga sekarang banyak ditutup konsultasi itu, banyak konsultasi kadang-kadang cerita hal-hal semacam itu. Saya pengen dengar umat ini baik-baik saja. Umroh, haji, mati husnul khotimah, kita dengar itu saja. Di saat dengar problem itu mabuk, kita pusing. SMS kita itu jarang saya buka. Gua mau konsul, Bu, ya. Kalau sudah SMS mau konsul, aduh ntar dulu ya Allah. Konsul apa lagi ini? Ternyata anakku hamil ini, anakku ini, Masya Allah. Zaman sudah rusak kayak begini. Bahkan di sebuah laboratorium ditemukan bahwasanya ada anak kecil dipikir sakit mah. Ternyata setelah dicek terbukti dia adalah hamil. Kita pikir hanya 1-2, ternyata banyak. Dan ternyata ini kasus hampir setiap laboratorium. Dan sudah kayak begitulah, kok orang tua masih mempersulit pernikahan anaknya itu, apakah pengen masuk neraka paling dalam nih? Agak marah kalau sudah begini, Bu, ya, itu biasanya. Jadi para orang tua, kau persulit pernikahan anakmu, mau mencebur neraka dengan perzinahan anakmu? Permudahlah urusan pernikahan anakmu, sudahlah. Masalah sekolah bisa dilanjutkan bersama-sama. Tapi urusan yang satu ini, Masya Allah, sekarang zaman ini bukan seperti zamanmu dulu. Kalau zamanmu dulu aman, tidak ada televisi. Televisi pun yang punya Pak Lurah saja. Film hanya malam Ahad saja. Namanya apa itu? Lagu-lagu pun sangat jarang. Tapi sekarang lihat di HP, di ini semuanya. Lalu orang tua masih mempersulit hidupmu zaman dulu tuh. Kita harus paham makna ini. Para orang tua yang mendengar suara itu, tolong permudah urusan pernikahan anak-anak kita.
Adapun masalah sekolah, tetap mereka harus melanjutkan sekolah. Melanjutkan sekolah, insya Allah tidak akan menghalangi itu semuanya. Tapi keharaman itu akan menghilangkan keberkahan hidup di dunia, keberkahan hidup di akhirat. Tidak ada lagi di akhirat. Na'udzubillah. Semoga Allah mudahkan itu semua. Ini seorang anak menginginkan menikah, tapi dia sama orang tuanya tidak diizinkannya. Itu kelihatannya orang tuanya nggak pernah ngaji di sini. Makanya bawa bapak ibu mau ngaji ke sini. Nah, nanti kalau tidak ngomong dengan Buya nanti. Baik, dipermudah urusan pernikahan. Kalau sudah seorang anak mengatakan saya ingin menikah, karena menikah itu bagi seorang wanita khususnya, mau seorang wanita ngomong begitu. Kalau belum waktunya dia mau nikah pasti nggak mau. Belum waktunya ngomong, pasti marah dia. Nah kalau dia sudah berani berkata, bertanya, berarti sudah sangat membutuhkan. Hei para bapak ibu, jangan kau pandang putrimu itu sebagai seorang putri terus sampai mati. Tapi ingat, putrimu adalah seorang wanita yang punya kebutuhan khusus. Dan wahai bapak ibu, jangan kau pandang anak laki-lakimu sebagai seorang anak sepanjang hidupnya. Engkau harus memandang mereka adalah sebagai seorang pria yang butuh, punya kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Baik, insya Allah ya. Mudahkan wahai para orang tua pernikahan. Nikah. Sekolah, karir tetap. Baik, karir tetap. Ya, karir tapi dengan halal, dengan ridha Allah SWT. Dan misalnya lebih konsentrasi, pulangnya mantap. Kalau yang lain masih ngelantur ke sana kemari, dia punya tanggung jawab, punya keluarga, punya anak, makanya pulang ke rumah. Yang lain ngopi sana, mampir ke gardu sana, janjian sana, nginep sini, Masya Allah. Baik. Pacaran adalah jeratnya setan, wala taqrabus zina. Tapi mohon dipermudah ini semuanya. Baik, semoga Allah menjaga anak keturunan kita semuanya dari zina, menjauhkan dari zina.